Iya, Baru ini yang turun diturunin. perlahan. Oh, makin lama ditarik tuh Makin foamnya banyak makin foamnya. banyak ya. Tapi tumpah-tumpah nih. Mohon maaf ya. Dimulai dari nyicipin kuliner viral di kota Medan, Potret akan kembali menjelajah. Menelusuri keindahan alam lain Sumatera Utara yang ada di Kabupaten Mandailing, Natal. Air panas Sibanggor. Mengunjungi air terjun yang ada di Desa Sibanggor Julu. Dan merasakan ketenangan menyatu dengan alam di kawasan Taman Nasional Batanggadis. Inilah Potret, jelajah keindahan alam Mandailing Natal. Perjalanan ke Mandailing Natal kita mulai dari kota Medan. Tapi sebelum kita meninggalkan kota Medan yang terkenal sebagai kota kuliner, yuk kita cobain salah satu kafe atau warung kopi yang sedang viral akhir-akhir ini. Nyonya Kopi Tiam, Jalan Abdul Manaf Lubis, Medan. Tempat ini melayani pelanggan sepanjang hari atau all day dining. Dan katanya, kafe ini punya menu sarapan yang spesial sekali nih pemirsa. Ya, pemirsa, kita udah sampai ya di lokasi tempat kita sarapan. Jadi sebelum kita explore di episode Potret kali ini, saya mau ngajak Anda untuk cobain tempat sarapan atau juga kafe yang sangat viral di kota Medan dengan menu-menunya yang cukup eksentrik. Salah satunya ada teh tarik, dan tadi saya sempat ngobrol sama kakaknya. Jadi dikasih kesempatan juga nih kita buat nggak hanya cobain teh tariknya secara langsung, tapi juga buat teh tariknya di bar ya. Yuk kita cobain. Halo, Bang Nanda. Ya, Bang, jadi ini beneran bisa cobain untuk buat secara langsung nih tehnya? Boleh, Boleh ajarin dong? boleh. Gimana awalnya nih, Bang? Pertama, kita seduh dulu tehnya. Oke. Ayah. Jadi udah ada air panasnya ya? Iya, benar. Mhm. Wah. Betul, ini memang air yang benar-benar panas mendidih ya? Benar. Lalu Lalu kita saring si teh tadi tehnya, oke. agar mendapatkan warna yang kental. Jadi prosesnya itu memang cukup panjang ya. Diseduh itu sampai 3 kali sebelum akhirnya ditarik. Ini Ya. moment of truth ya? Ya, oke. Kita Oke. tarik. Lalu kita tuang susunya. Oke. Sekarang itu sudah Masuk. dikacau. Proses tariknya. Nah, Ya saya contohkan. ini dia nih, kayaknya harus. Ya. Oke, mau coba? Boleh, aku boleh cobain ya. Ya. Jadi emang harus pelan gini. Iya. Baru ini yang turun diturunin. perlahan. Habis itu naikkan perlahan. Oke. Oh, dinaikin Iya, lagi ya, Mbak? benar. Baru ini juga. Oh, makin lama ditarik tuh Makin foamnya banyak makin foamnya. banyak ya. Nah, Tapi tumpah-tumpah nih. Mohon maaf ya. baru kita tuang Mhm. sekalian foamnya. Jadi emang yang dibutuhin foamnya yang banyak ini ya, Bang ya. Iya, benar. Oh. Iya, pemirsa. Gimana? Foamnya udah mirip sama gaya rambut saya. Jadi, Oke. ini ada rahasia khusus nggak sih, Bang, untuk kenapa bisa foamnya jadi banyak ini? Apa karena Rahasianya- cuma ditarik aja? Cuma ditarik aja. Ah, Nggak ada rahasia apa-apa. itu ya, pemirsa ya. Iya. Karena cuma ditarik aja. Ini udah bisa kita bawa, Bang? Boleh. Gimana? Teh tariknya nyonya. Nah, pemirsa, jadi ini menu sarapan kita pagi ini. Jadi saya direkomendasiin bihun telur ya. Ini bihun telur signature-nya nyonya juga. Jadi ini juga salah satu menu favorit orang-orang kalau datang ke sini.
Kemudian karena sarapan pagi ya, saya tuh biasanya juga suka toast. Jadi ini ada kaya butter yang juga cukup favorit buat orang-orang kalau sarapan. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu tuh ada ini dia, teh tarik dingin yang bentuknya sangat luber-luber gini. Kak, makasih banyak ya. Jadi ini salah satu signature yang jujur, ini buat saya penasaran untuk datang ke Nyonya dan cobain secara langsung. Ternyata nggak cuma bisa cobain minum, tapi buat ini secara langsung di barnya. Oke, kita mau cobain dulu ya. Ini teh tarik yang aku suka banget karena nggak terlalu manis, tehnya juga terasa pas banget nih pemirsa. Tapi yang memang mencuri perhatian itu tampilan busanya ya. Jadi kita tadi udah tahu rahasianya karena emang benar-benar ditarik, jadi bisa menghasilkan foam yang seperti ini. Luar biasa. Akhirnya rasa penasaran saya ini udah terbayarkan gitu ya. Kita mau cobain menunya yang lain. Ini ada kaya toast. Jadi sarapan pagi biasanya tuh emang pakai kaya toast butter kayak gini. Kita cobain. Nah, kesimpulannya, Nyonya ini nggak hanya sekedar viral di sosial media aja, tapi memang karena rasanya yang enak, pilihan menunya yang beragam, dan juga harganya yang ramah di kantong. Jadi silahkan Anda coba sendiri ya. Wah, pemirsa, saya cukup beruntung. Hari ini saya sudah bersama dengan Bang Riki. Ya, beliau ini adalah manajer ya di Nyonya Kopitiam. Dan tadi saya udah buat teh tarik secara langsung, Bang. Yang teh tariknya biasanya saya cuma lihat itu di sosial media dengan foamnya yang meluber-luber. Dan akhirnya saya tadi jadi tahu ya kenapa foamnya bisa luber. Karena ditarik kayak begitu ya sama Bang betul. Ya. Bang Fadli, makasih banyak. Iya, Bang. Jadi aku mau tanya, kalau di Nyonya Kopitiam ini, selain teh tarik menu andalannya, apalagi sih Bang? Kita ada bihun telur, kaya butter toast, untuk kue tio pineng juga best seller kita. Wah, itu menu-menunya emang ngebuat Nyonya ini begitu viral di Medan. Betul sekali. Hari-hari ini gitu ya. Nah Bang, jadi selain di sini, Nyonya ini katanya ada di beberapa tempat ya di Kota Medan? Untuk cabang kita ada di Jalan Es Parman, dan kalau nanti di bulan 7 awal bulan itu kita ada di buka baru, cabang baru di Jalan Wahid Asim. Untuk tempat kita lebih besar lagi. Wow. Dan suasana lebih berbeda. Jadi karena antusiasmenya warga Medan ini cukup baik, sehingga kita buka yang baru lagi nanti ya. Selanjutnya kita akan memulai perjalanan menuju Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing, Natal. Untuk sampai ke sana, kalau via Google Maps, kita harus menempuh jarak sekitar 477 km melewati jalan lintas barat Sumatera dengan waktu tempuh sekitar 11 jam 21 menit. Wah, selamat malam pemirsa. Kita udah sampai di Desa Sibanggor malam ini. Pukul 8 lewat teh, dan kita udah janjian untuk langsung ke rumahnya Bang Sein, dan kita coba langsung ke dalam. Yuk. Selama di sini, saya akan tinggal di rumah Bang Sein. Akhirnya sampai juga nih di kampungnya Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Warga desa yang dulunya pernah menjabat sebagai sekretaris desa Sibanggor Julu. Ini suasana kampungnya luar biasa sekali ya Pak. Iya. Dan dingin. Iya. Ya pemirsa, kita udah sampai di Sibanggor Julu dan langsung disambut dengan hangat ya sama Bang Sein dan keluarga. Bahkan langsung disuguhin makan malam. Kayaknya kita langsung makan aja ya Pak? Iya Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak. Silakan. Pak. Sambil ngobrol ringan, kami merencanakan tujuan perjalanan esok hari. Rasanya saya sudah tidak sabar, ingin segera mengeksplorasi desa adat yang masyhur di Mandailing Natal ini. Dalam bahasa Mandailing, air milas ini berarti air panas atau air belerang. Di Sibanggor, sumber-sumber kecil muncul dari banyak titik. Ini merupakan warisan aktivitas geotermal Gunung Sorik Merapi. Di sisi lain, panas bumi di kawasan ini juga dikembangkan menjadi pembangkit listrik oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power atau SMGP. Proyek ini menandai tentang potensi energi hijau,
meski tetap menyisakan catatan soal keselamatan dan tata kelola di masa lalu. Jadi dari Medan, Bang? Dari Medan. Dari Medan ya. Iya. Ya, pemirsa, kita sekarang ini sedang di perjalanan ya menuju air terjun Aek Milas atau Sampuran Sampuran Sibanggorjulu. Sibanggorjulu ya. Jadi ini air terjun tapi air panas ya. Yang juga ini jadi salah satu objek wisata populer kalau orang-orang datang ke Sibanggorjulu. Sibanggorjulu ya, Bang. Dan kita udah bareng sama Bang Riyadi yang akan mandu kita selama perjalanan. Dan juga mungkin untuk Anda ya pemirsa yang ingin datang ke sini main ke air terjun, ini disarankan untuk meng-guide ataupun juga perginya bareng sama guide lokal. Ya supaya perjalanan Anda lebih aman dan terukur gitu ya, Bang ya. Iya, untuk menghindari tersesat di jalan juga. Betul. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, Bang Riyadi? siap, Pak. Ya, mari Bang. Jadi, perjalanan menuju Sampuran Sibanggorjulu ini berjarak sekitar 3 km dari desa, dengan menempuh waktu sekitar 45 menit. Ya, mudah-mudahan benar-benar 45 menit ya kali ini. Jadi di sini kita melewati perkebunan masyarakat hingga masuk ke kawasan Taman Nasional Batanggadis. Medannya terbilang cukup landai, dengan jalan setapak tanah dan bebatuan. Tiga 30 menit berlalu, kita rehat sejenak. Ternyata kita sudah sampai di Aek Milas Binangan. Wah. Ini apa Bang Riyadi? Air panas Binangan. Oke. Jadi ini juga jadi spot juga sebenarnya. Iya. Mungkin kita sambil rehat dulu, minum boleh Bang? Oke, boleh, boleh. Agak ke bawah dikit kali ya. Oke, siap. Lonteng boleh. Kita udah jalan setengahnya lebih, pemirsa. Jadi kita rehat bentar dulu kali ya sambil nikmatin view yang ada di belakang. Gradasi warnanya keren sekali Bang. Oh iya. Karena ada lapisan belerangnya kali ya. Iya, betul. Iya, kalau aku lihat ini ada 2 selang berbeda. Ini sumber air bersih untuk warga desa Sibanggorjulu, Bang. Oh gitu. Berarti ini beda aliran sama air yang ada di Beda. ini ya. Beda. Ini berarti air bersih. Air bersih. Mata air. Mata air. Jadi air ini dialirin ke kampung kita di Sibanggorjulu ya Bang ya. Betul sekali. Ya pemirsa, jadi ini nama tempatnya Aek Milas Binangan ya. Kalau kata Bang Riyadi, ini juga jadi spot buat orang-orang relax, rehat mungkin. Oke, kita lanjut lagi siap. boleh ya? Lanjut. Mari Bang. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan melewati jalan setapak di hutan Taman Nasional Batanggadis. Sambil terus berjalan, kita dapat mendengarkan suara aliran sungai yang sangat menenteramkan pemirsa. Pemirsa, ini riak-riak suara airnya juga udah makin kedengeran. Kata Bang Riyadi kita udah mau nyampe. Ya, Benar Bang? Sekali, ya. Yuk. Dan akhirnya kita sampai di Sampuran Aek Milas Sibanggorjulu. Luar biasa ya. Setelah kita jalan sekitar 45 menit ya pemirsa, kita udah nyampe di Sampuran, di air terjunnya. Tapi memang kali ini seperti yang Anda bisa lihat tuh, ini karena kemarau, debit airnya berkurang, sehingga memang air yang keluar di antara bebatuan yang ada di atas itu sangat kecil sekali debitnya. Ya, tapi ini alam ya. Kita nggak ada yang tahu. Wah, ternyata kalau udah dideketin itu tetap aja keren ya, eksotis sekali. Dan pemirsa bisa lihat air yang turun dari atas. Ternyata itu adalah air tawar, air biasa, sumber mata air. Sementara di bawahnya dari sela-sela bebatuan ini yang keluar air belerangnya. Jadi ini memang sesuatu yang sempurna. Dan kalau Anda datang ke sini, Anda juga wajib ya sampai ke pemandian ataupun juga sampuran air panas Sibanggor. Sampuran Aek Milas Sibanggorjulu memiliki tinggi sekitar 12 meter. Dengan panorama alam Taman Nasional Batanggadis serta lanskap bebatuan yang indah, hingga gradasi airnya yang memiliki 2 warna, biru dan putih, membuat air terjun ini begitu indah memesona. Saya penasaran, ingin melihat secara langsung seperti apa hulu air panas belerang yang satu ini.
Ya, kalau kata Bang Riyadi ya, ini airnya masih banyak sekali orang yang datang ke sini bahkan mandi sampai ke hulunya sana di atas. Jadi kita mau coba cek ya pemirsa, kira-kira level kehangatan atau panasnya air belerang ini seperti apa. Yuk, kita naik ke atas. Nah, jadi kita udah sampai di kawah nih pemirsa. Dan biasanya kalau Bang Riyadi bilang bahwa ini juga biasanya wisatawan datang ke sini dan mandi. Karena airnya tidak terlalu panas Bang ya? Iya. Benar ya Bang? Benar. Jadi masih hangat pemirsa. Kita mau coba tes tuh. Ya. Ya, tidak terlalu panas. Jadi emang seperti nama kampungnya ya? Iya. Si Banggor. Ya. Artinya hangat-hangat kuku. Oke pemirsa, jadi dari sepanjang perjalanan kita menyusuri aliran air panas ini ya sampai ke pertengahan tadi air Binanga namanya, bahkan sampai ke sini ternyata kita udah benar-benar sampai ke hulunya ya, luar biasa sekali. Dan menariknya, fakta menariknya, kita di sini juga bisa ketemu dua mata air sekaligus. Ini ada dapur air belerangnya, air panasnya, sedangkan yang turun dari atas itu adalah mata air ataupun air tawar yang bercampur ya dengan air panas belerang yang ada di sampuran ini. Jadi dalam satu lokasi kita bisa ngedapetin 3 fenomena alam yang sangat unik dan menarik ya di Sibanggor ini. Air terjun, mata air, dan juga bahkan dapur dari air panas belerang yang ada di Sibanggor Julu. Well done. Masih dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kali ini Potret akan mengajak Anda menjelajah keindahan alam Mandailing Natal yang masih jarang terdengar. Dari Desa Sibanggor Julu, kita menuju Desa Pagaran Sigala-Gala, Kecamatan Panyabungan Selatan. Ya, pemirsa, kita udah sampai di desa sebelum kita menuju air terjun Sigala-Gala ya. Dan di sini kita akan berganti transportasi menggunakan sepeda motor. Dan kita juga sudah bareng sama anak-anak muda setempat nih, yang juga akan bantuin kita untuk motoran sampai ke air terjun. Yuk, ikuti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Halo abang-abang. Wah, makasih ya bang, udah ditungguin juga. Oke, di perjalanan kali ini kita akan ditemani oleh anak muda lokal. Ada Hanif, Erwin, dan Willy. Masuk ke dalam bangkai terjun kita, Bang. Oke, berarti jaraknya gimana nih? Untuk jaraknya, Bang, sekitar 1/4 jam dari sini kita, Bang, naik motor. Baik. Itu udah langsung sampai di air terjun? Sampai ke air terjun, Bang. Nanti mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita jalan lagi ke dalam, Bang, trekking. Oh, jadi ada jalan kakinya juga Jalan ya? kaki juga, Bang. Oke, berarti kita udah bisa pergi bang? Ya, ayo, Bang. Let's go. Bang. Dari Desa Pagaran Sigala-Gala ini, kita akan memulai petualangan seru, menjelajah keindahan alam Mandailing Natal. Dan, jika Anda ingin mengunjungi air terjun Sigala-Gala dengan aman dan nyaman, saya sarankan untuk menggunakan jasa guide lokal. Untuk meringkas waktu, kita dianjurkan untuk menggunakan sepeda motor sekitar 15 menit, melewati perkebunan dan persawahan masyarakat desa. Kalau kita jalan, lama. Ya, berarti itu ya Nip ya, namanya itu Sigala-Gala itu bisa jadi diambil dari kata galah tadi ya? Galah tadi, Bang. Tapi nanti kita konfirmasi lagi sama orang sekitar. Sekitar, Bang. Untuk lebih jelasnya, Bang. Betul. Berarti kalau yang kita lewatin ini perkampungannya masyarakat lah ya? Perkampungan masyarakat, Bang. Lahan kebunnya mereka gitu ya? Di sini, iya, Bang, lahan kebun sawah. Setelah 15 menit berkendara, kita sampai di pintu masuk menuju air terjun Sigala-Gala yang sudah masuk dalam kawasan Taman Nasional Batanggadis. Oke, pemirsa, ini kita udah sampai di jalurnya kita untuk naik sepeda motor. Setelah ini, Hanif bilang kita bakal trekking, jalan kaki sekitar 10 menit ya, Hanif ya? 10 menit, Bang, sana, Bang. 10 menit ke dalam. Ya, let's go. Bang, ya kibut bung pisangnya. Di sini kita memarkirkan sepeda motor dan biasanya kita harus membayar sekitar Rp5.000 per orang, sudah termasuk parkir sepeda motor. Jadi kita akan trekking nanti ke sana, Bang, sekitar 10-15 menit. Oke. Dan jalur yang kita lalui
mendaki. Bagian ada jalur yang berair gitu bang. Nyebrang sungai. Ya, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan dengan trekking atau jalan kaki, menyusuri hutan Taman Nasional Batang Gadis untuk sampai ke air terjun yang katanya ini jadi salah satu air terjun terindah di Mandailing, Natal. Meski begitu, Hanif bilang tidak banyak wisatawan yang mengetahui keberadaan air terjun ini. Jadi, air terjun Sigala-Gala ini bertingkat ya. Dan sebelum sampai ke ujung air terjun Sigala-Galanya, kita harus menikmati dulu aliran air terjun yang ada di bawahnya ini, pemirsa. Dan akhirnya kita sampai. Pemirsa, kita udah sampai di air terjun Sigala-Gala dengan trek yang tadi juga luar biasa challenging, tapi begitu nyampe ke sini semuanya terbayarkan lunas tuntas. Welcome Sigala-Gala. Wah, keren. Oke pemirsa, kita mau sungkem dulu ya. Nyobain airnya dulu nih. Dingin. Kayaknya kita harus ganti baju. Jadi aku mau ganti baju dulu nih dan nikmatin langsung ya mandi di aliran air terjun Sigala-Gala. Yeah, let's go. Wah, gimana pemirsa? Indah mempesona bukan? Jadi air terjun Sigala-Gala memiliki tinggi sekitar 40 meter. Airnya jernih sebening kaca. Uniknya lagi, airnya ini memiliki kandungan belerang yang berasal dari Gunung Sorik Merapi. Ya, jadi air yang mengalir di air terjun ini sebenarnya adalah aliran air panas belerang. Namun karena mengalir jauh sampai ke sini, membuat suhunya berubah menjadi dingin dan menyegarkan. Wah, masuk ke air begini rasanya seperti meluruhkan semua penat dan beban ya. Ini jadi semacam detoksifikasi alami, menyehatkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Melihat dan merasakan keindahan serta kesederhanaan alam seperti ini memang membangkitkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.